Tenan nggih kula mboten sombong. Kula pertama alim, nggih, pertama saged maca kitab sering diceritani bapak. Ana murid telu bareng kerem ning segara. Sing loro muni ya Allah tambah kerem. Sing sitok nyebut gurune gak kerem. Tapi tentu cerita ini ditentang oleh orang-orang yang tidak merasakan hadal ilmu, tidak punya dzauq. Ketika 3 orang akhirnya takok gurune, iya, kowe bareng kerem, kowe sombong, eling langsung Allah, kowe eling Allah mergo sombong. Mergo eling gede. Sing murid isi tok tawaduk, tetep tawasul mbek gurune. Itu kan akhirnya bareng wis kerem banget mbek gurune ditulung. Wis saiki tak syafaati. Lah sing terus ketika tanya, ya guru saya kenapa saya nyebut Allah malah kerem sing nyebut jenengan kok gak. Iya kowe mergo nyebut Allah iku sombong. Rumah samu ki langsung ke Allah. Allah di sunnah ke Allah lewat guru, lewat wong tua, lewat jasane wong akeh. Sementara murid sisi tak tawadu. Maka memilih aku sing langsung eling Allah di bisnisno. Maka memilih aku sing langsung eling Allah. Memang ini kontroversi dalam ilmu tauhid, dalam disiplin ilmu-ilmu sunnah sekarang. Tapi di cerita wali itu biasa. Terus pun masyhur ya, pun masyhur tengko edai hikam, tengko edai tiang-tiang usul. Nak tiang niku saged urip tanpa sebab. Wis makome makom tanpa sebab. Niku nak kepengin makom tajrid. Kan makom populer itu tajrid sebab tajrid misalnya tiang tawakal mengurusi agamanya Allah, ya ora mikir duit, ora mikir pangkat. Terus gara-gara spesial niku tiang sing ngaji kata, sing istifadah kata, wong roh raine dekne eling pangeran. Nak wong roh raine dekne eling pangeran, ya kuwi terusno. Berarti dekne bener diparingi makom tajrid. Tapi sewali ana wong kerja gara-gara kerja duwe pabrik, duwe toko gede sing kerja akeh rumah cayate wong melarat iso kerja. Terus gara-gara transaksi toko akeh wong golek kebutuhan yo gampang ngasilo beberapa akibat apik. Iku kudu diterusno. Dadi makom apa wae sing ndadekno hasil, ya hasil indawa iku kudu diterusno. Mergo nek ndadekno kasil bukti makom iku diridani Allah Subhanahu wa taala. Di misalnya contoh gampang ya. Abdurrahman bin Auf itu yang sugih. Niku sekali kafilahnya datang dari Cina, dari Syam. Itu Medina sampai hurat. Saking akeh kafilah ribuan unta nggawa dagangane. Tapi gara-gara iku kathah pekerja, kathah transaksi. Paham ya, kathah pekerja, kathah transaksi dan Rasulullah piyambak kebutuhannya tercukupi, kebutuhannya sahabat tercukupi. Niku akhirnya dekne dadi al-asyrah al-mubasysyirina bil jannah barokah sinten sugih. Dan ngono ya terusno. Paham ya, ngono nggih napa? Diterusno. Terus wonten tiyang niku makome tajrid kados Abdul Qasim Al-Junaidi, kados Abu Yazid Al-Bustami, saurip-uripe mau eling pangeran, gak mikir duit. Lah sing rawan salah iku makom tajrid iki ngono. Mergo makom tajrid itu alamate sitok. Alladzina idza ru'u dzikrallah. Kowe nak pancen wali tenan, keramat tenan iku ora mergawe. Terus kowe mulang ibadah. Terus pangeran negeri kowe pancen ndek dhuwit ya dicukupi, tapi alamate ku sitok. Alladzina idza ru'u dzikrallah. Nak wong delok wajahe, wong-wong para pangeran gampang wong ketika wajah didelok iku dzikrallah, terus Allah dadi disebut. Jadi wong ora wajah Abu Yazid, ora wajah Syaikhul Qadir Jilani. Terus mesti eling pangeran, wong kok ngono parek kebe pangeran. Terus wong duwe cita-cita parek pangeran liwat wong iku. Zaman akhir ora wong sing kecolok wali keramat, wong ora raine wong kok penake ngono duwe akeh lha wis padha musibah. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Mane takrif wali ku tengene kitab-kitab niku alladzina idza ru'u dzikrawah. Wong sing nalikane didelok wajahe ngelingno ning Allah. Paham lha niku. Jadi alamatnya gini ku pokoke pilihane alamat tu angger kowe dikai makom kok dadekno kowe parek Allah utawa ana hasile iku terus. Saleh ditegir dadi satpam. Kok ngrasa tambah tawadu gara-gara pekerjaan cara lahir iki hina iku terus.
Kue ditakdir fakir, dadi tawadu, ya terus no bre. Tapi nak dadek no putus asa, lereni paham ya. Fakir sing mareni putus asa, gini apa? Lereni. Nah, raisong lereni piye? Ya putus asa ini dilereni, paham ya. Misalnya raisong lereni fakire, gini lereni putus asa nih. Pokoknya kudu sing bener-bener dihentikan, paham ya. Sing bener-bener apa? Dihentikan. Eleng-eleng. Jadi min alamati iqamatil hakala kafisai iqamatuhu iya kafihi ma'husulin nataiji. Di alamate barang bener. Mengenai kalau tak cerita sidik ini. Abu Yazid Al-Bustami ini gak ada murid. Gak ada murid, senengannya ku ibadah. Senengannya sholat sunat atau apa dilakoni, puasa dilakoni. Tapi dia itu tidak bisa wusul. Gak bisa mukasyafah. Sementara murid-muridnya beliau sing kerja ning pasar, ikhlas, cepat mukasyafah. Si murid tadi itu akhirnya tanya, di rumah tenan. Ya Ustadz, kenapa saya tidak bisa muka? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang kita hormati bersama juga saya hormati Ibu Menteri Keuangan, Ibu Hajah Sri Mulyani Indrawati, Bapak Wakil Menteri Keuangan, Bapak Suhaisil Nazara, Bapak Sekjen Menteri Keuangan, Bapak Sekjen Menteri Keuangan, Bapak Heru Pambudi, dan seluruh pejabat dan pegawai lingkungan di Kemenku yang saya hormati, semua teman-teman di DKM Kemenku maupun di seluruh Indonesia yang ikuti ngaji ini yang saya hormati. Saya sudah percayalah bahwa bangsa ini bangsa yang optimis. Tadi Ibu Menteri bilang hasbunallah ni'mal wakil, bahwa pada akhirnya kita akan kembali kepada kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita cerita Isra Mi'raj dan inspirasi dari Isra Mi'raj, saya akan memberi analogi ya. Analogi ini akan menolong secara ilmu tauhid, ilmu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menjadi pokok ya dalam pengajaran tauhid. Ini mohon maaf kalau terpaksa saya ngaji model dulu lah, model pesantren ya. Tapi tanpa ngurangi rasa hormat, tanpa ngurangi rasa empati, rasa takdim saya. Teman-teman yang saya hormati semua, karena di sini banyak santri-santri muda. Hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala yang serba kuasa, yang maha kuasa, yang serba bisa. Tadi dikatakan Bu Menteri bisa apa saja kun fayakun, kalau Allah sudah mentitahkan pasti terjadi. Itu kira-kira seperti ini. Saya ini bawa cincin dari besi mungkin atau dari apa itu? Ya besi lah atau perak. Yang jelas tidak emas ini karena saya cowok. Yang jelas tidak emas. Saya bawa kertas. Kalau Anda saya tanya, kertas ini sama cincin kuat mana? Pasti akan menjawab kuat cincin, karena materinya dari besi. Jawaban itu benar, tapi harus ditambahkan secara materi itu kuat cincin ketimbang kertas. Tapi Anda salah, harusnya menjawab ya terserah Gus Bahak, karena yang megang itu Gus Bahak. Karena bisa saja saya punya rencana menghancurkan cincin ini, sementara saya punya rencana mengabadikan kertas ini. Kira-kira gitu hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hal yang kita kira abadi karena materinya kuat, ternyata Allah punya rencana menghancurkan. Sementara yang kita kira lemah atau rentan atau apalah, ternyata Allah punya rencana mengabadikan. Di sini kemudian istilahnya orang-orang tasawuf, wa tafwidil umur ila mudabbiriha. Kita sebagai manusia menyerahkan urusan pada pengaturnya, pada yang punya. Bukan wilayah kita mengatakan cincin ini lebih kuat ketimbang atau lebih abadi ketimbang kertas. Karena saya punya rencana menghancurkan cincin, tapi ingin mengabadikan apa? Kertas. Sehingga tentang pandemi, tentang tragedi sosial, tentang apa saja, kita tidak pernah tahu rencana Allah itu mana yang lebih awet. Jangan-jangan kita takut pandemi, saya berkali-kali ngaji, mati kita kecelakaan. Jangan-jangan takut kecelakaan, mati kita karena ngelindur, tiru kebablasan, nggak bangun. Gitu.
Kita takut mati ngelindur, mati kecelakaan, jangan-jangan mati kita karena likuifaksi, karena gempa atau karena tsunami. Nah, hal-hal seperti ini yang terus menjadikan kita bilang dan berkeyakinan hasbunallah wa ni'mal wakil. Hanya Allah yang tahu dan semua urusan mencukupi kita hanya Allah. Tadi kata Bu Menteri kita akan menghadapi ini dengan ilmu pengetahuan dan pengalaman. Oke, saya sangat setuju itu. Tapi lagi-lagi bangsa ini dan seluruh tren dunia itu kalau misalnya baru tsunami ya semua orang ramai ketakutannya pada tsunami. Ilmuwan berteori bahwa tsunami siklusnya sekian tahun per sekian tahun. Nanti pas gempa juga gitu, pas likuifaksi juga gitu. Nanti kalau mudik mungkin ketakutan orang sama kemacetan sama macam-macam lah. Takut kecelakaan laka di jalan dan sebagainya. Sehingga sebelum ngaji ini lebih jauh pastikan bahwa tidak dalam wilayah kita mengatakan bahwa cincin ini lebih abadi, lebih awet ketimbang kertas. Tapi kita harus menjawab secara materi cincin itu lebih awet ketimbang kertas. Tapi secara hakikat ya terserah yang mengendalikan, terserah yang punya, rencananya apa. Nah, di sini pentingnya ngaji. Karena dari ngaji itu kita akan kembali ke ma'rifatullah, ngerti Allah yang sebenarnya. Sebab itu di surat Isra disebut pada akhirnya ngaji itu apa? Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu. Tujuan akhirnya linuriyahu min ayatina. Bahwa Mi'raj itu hanya bagian kecil yang dingertikan kita betapa dahsyatnya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Betapa tidak terbatasnya kemampuan dan kebisaan dan kudrahnya Allah Subhanahu wa taala. Makanya masih dikatakan min ayatina itu masih sebagian kecil dari ayat-ayatku kata Allah. Lalu dalam surat Kahfi diterangkan, ketika orang kagum dengan Ashabul Kahfi yang bisa hidup tidur dalam keadaan hidup 309 tahun atau Masehinya 300 tahun, kalau Hijriahnya 309 tahun. Itu mungkin kalau kita ilmuwan, ahli baksil ya atau ahli apalah, itu mungkin lebih kagum tentang nyamuk. Saya berkali-kali bilang, andaikan kita sepakar-pakarnya, terus disuruh bikin nyamuk itu, nggak usah bikin nyata hidup, bikin patungnya saja. Nyamuk itu sekecil itu, kemudian punya jantung, jantungnya punya urat, uratnya punya kuman, kumannya juga punya urat. Bayangkan saja sudah tidak bisa. Sehingga ketika orang tak kagum sama Ashabul Kahfi, kata Allah, am hasibta anna ashabal kahfi warraqimi kanu min ayatina ajaba. Apa kamu kagum tentang Ashabul Kahfi dan batu-batu yang dipahat di situ? Bukankah dalam kekuasaan kami ada yang selalu menakjubkan? Artinya, andaikan kita ilmuwan tentang embriologi, tentang hewan, tentang kuman, mungkin cerita tentang nyamuk itu lebih dahsyat ketimbang tidurnya Ashabul Kahfi yang 309 tahun. Karena kemampuan Allah menciptakan nyamuk yang kecil, sangat kecil, super kecil. Kemudian kecil itu ya punya jantung tentu lebih kecil lagi. Belum uratnya jantung itu. Belum nyamuk juga di dalamnya menyimpan calon-calon keturunannya, kayak apa kecilnya lagi. Nah, di sini Allah mengingatkan kita, innallaha la yastahi ayyadriba mathalam ma ba'udatan fama fawqaha. Allah tidak pernah malu jika dalam menunjukkan kekuasaannya Allah memberi contoh seekor nyamuk. Karena nyamuk ini andaikan kita, tadi saya ulang lagi, andaikan kita ilmuwan yang nekuni itu, strukturnya bisa melihat, bisa nyari pasangan hidupnya, dan bisa hamil, bisa melahirkan, atau bisa menelur, dan sebagainya, dan sebagainya. Maka kita akan kagum sekagum-kagumnya, betapa kita di depan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala tidak siapa-siapa, dan akhirnya kita ikrar seikrar-ikrarnya, asyhadu alla ilaha illallah, bahwa tidak ada kekuasaan selain kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kenapa nyamuk itu tidak menjadi perhatian publik? Ternyata kita dibodohkan oleh kepentingan kita sendiri. Karena dari awal kita menganggap nyamuk itu problem, penyakit.
Ya sudah, bawaan kita mungkin cari obat supaya bisa membunuh nyamuk itu, atau melihat nyamuk itu sebagai problem, bukan sebagai ayatun min ayatillahi ta'ala, sebagai tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga akhirnya manusia itu butuh yang namanya mukjizat dahsyat yang mudah dilihat, mudah dirasakan. Akhirnya kita tahu dalam sejarah para nabi, Nabi Musa minta mukjizat laut merah dibelah sehingga bangsa Israel bisa bisa melewati kejaran Fir'aun dan sampai selamat dari kejaran Fir'aun. Nabi Soleh umatnya minta keajaiban, yaitu onta keluar dari batu besar. Dan Nabi Soleh menuruti, akhirnya ada onta yang keluar dari batu besar. Begitu juga nabi-nabi sebelum itu atau setelah itu, selalu ada mukjizat yang memang manusia tidak mampu. Nah, kata tidak mampu ini yang semua umat para nabi tidak akan seunggul umat Nabi Muhammad SAW. Karena kita sebagai umat Rasulullah SAW, untuk merasa tidak mampu, itu tidak harus hal-hal seperti membelah laut. Tidak harus hal-hal seperti onta keluar dari batu. Tidak harus hal-hal yang dahsyat kayak tongkat Nabi Musa menjadi ular besar yang menelan semua sihir-sihirnya Fir'aun. Kita sebagai umatnya Nabi selalu tiap hari bilang innallaha ala kulli syai'in qadir, hanya Allah yang mampu. Allah mampu atas segala hal. Melihat nyamuk kita iman, melihat hal-hal kecil. Karena kita ketika melihat nyamuk, itu mesti kita itu kok hebat nyamuk, tanpa rapat, tanpa ada gaji dari Kemenku bisa populasinya dijaga. Padahal musuhnya banyak. Musuhnya nyamuk itu umat manusia yang katanya makhluk paling cerdas di dunia. Tapi tidak juga bisa menghabisi nyamuk. Mungkin mereka juga rapat terus untuk menjaga ketahanan populasinya. Jadi, andai kan kita pakai ayat tadi, innallaha la yastahi ayyadriba masalam ma ba'udah. Allah itu tidak pernah malu untuk menunjukkan kekuasaannya. Cukup misalnya kita belajar tentang nyamuk. Sudah sekecil itu punya mata, matanya punya saraf, punya urat. Terus kecil apa? Sudah gitu nyamuk sendiri punya kuman. Kalau nyamuk sendiri kecil, terus kumannya sekecil apa? Terus organ tubuhnya seberapa? Ini sudah kedahsyatan yang luar biasa yang menjadikan kita iman. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah sendiri yang maha kuasa. Sehingga kembali ke tadi, peristiwa Mi'raj yang super dahsyat pun kata Allah masih dikatakan linuriyahu min ayatina. Hanya untuk menunjukkan sebagian dari ayat-ayatku, bukan mewakili semua ayat-ayat kekuasaan Allah Ta'ala. Tapi sebagian, min itu tab'id sebagian. Lalu sebelum kita jauh belajar, kita sendiri juga, saya sendiri masih belajar. Kehebatan Rasulullah SAW, Nabi akhir zaman, kenapa hebat? Itu diantaranya adalah karena mukjizat tongkat itu pada akhirnya diletakkan di museum. Orang melihat, terus gaya-gayanan kuat ke Turki, atau bisa melihat langsung di museum. Dan setelah melihat, kadang-kadang kita ragu, masa tongkat ini betul itu. Kalau setelah misalnya yakin, bisa dipakai lagi enggak? Jadi hal-hal yang mengundang pertanyaan sekaligus keraguan. Beda dengan ajaran Rasulullah Muhammad SAW. Ketika Nabi cerita betapa kekuasaan Allah itu super dahsyat. Buktinya ya nyamuk tadi. Kayak apa susahnya bikin nyamuk. Sudah kecil, punya organ tubuh tentu lebih kecil, punya urat lebih kecil lagi, punya kuman yang lebih kecil lagi, dan kuman itu juga punya organ tubuh lebih kecil lagi. Itu mbok kamu tidak usah ke Turki, kamu hidup di kampung, di pedalaman, sudah menyaksikan anallaha ala kulli syai'in qadir, bahwa Allah itu maha kuasa. Nah, ngaji bareng ya, ngaji seperti ini. Saya termasuk kiai yang selalu berkampanye supaya orang ikrar seikrar-ikrarnya bahwa kita ini di tangan Allah Subhanahu wa taala. Saya kemarin-kemarin ngaji sama orang-orang Grab, juga barusan 3 hari yang lalu, 4 hari yang lalu ngaji sama teman-teman disabel atau difabel. Karena mereka kalau dibahasakan disabel nggak mau, tapi komunitas internasional mintanya dis pakai bahasa S, tapi kita di Indonesia pakai difabel. Akhirnya kita tahu
Ternyata orang yang kita kira menderita karena fisiknya, ternyata kadang lebih bahagia. Karena Allah bisa mengalihkan pikiran untuk positif. Saya berkali-kali guyon di depan para tamu. Saya pernah punya tamu itu perempuan gak cantik miskin lagi. Itu nyata ini. Gus doakan supaya suami saya kaya. Terus saya bilang, memangnya kalau sudah kaya ngapain itu? Ya paling tidak rumah saya diganti, mobil saya diganti. Tapi nanti akhirnya ngevaluasi Anda juga ingin diganti. Gitu. Karena setelah rumahnya mewah, pakai mobil mewah, pasti yang dievaluasi bukan rumah dan mobil, tapi Anda. Kok enggak pas ya wajah gini di rumah saya gitu. Kok enggak pas wajah gini kok di mobil mewah. Akhirnya ibu-ibu tadi sudah aku enggak jadi gitu. Jadi mungkin barokahnya pandemi itu nanti Ibu Menteri itu jadi kelihatan hebat karena ada pandemi kok Indonesia bertahan itu. Tapi kalau nggak ada pandemi kan ya biasa aja, memang normal. Gitu. Kiai juga gitu, diuji santri yang kadang beling, umat yang nggak jelas. Ya, itu memang ujiannya. Kalau nggak ada ujian ya nggak keren. Gitu. Kayak ya biasa aja lah kita hadepin, ya kita tadi kata Bu Menteri ya kita ikhtiar dan berdoa. Lalu saya ulang lagi. Jadi logika itu bisa pakai analogi. Analoginya tadi, salah Anda kalau mengatakan cincin ini lebih kuat ketimbang kertas. Yang benar adalah secara materi ini lebih kuat ketimbang kertas. Tapi soal nanti kekuatannya sampai kapan terserah yang punya. Bisa saja saya punya rencana besok ini saya luluhkan, saya hancurkan. Yang ini saya simpan. Kayak apa dulu dinosaurus itu kuatnya kayak apa? Habis. Ayam yang selemah itu sampai sekarang masih ada. Karena Allah menghendaki dinosaurus diakhiri, sementara ayam tidak. Kayak apa nyamuk itu yang musuhnya orang seluruh dunia. Ditemukan apa, mulai begon apa, tapi sampai sekarang bertahan. Apa kita perlu konsultasi sama nyamuk gimana ini kok bisa bertahan, resepnya apa gitu. Karena Allah menghendaki itu disisakan masih. Nah, kemudian kenapa ada peristiwa Isra Mi'raj? Saya termasuk orang yang sering menulis tentang fikih sholat, tapi nulis saya untuk diri saya sendiri tak pakai ngaji. Tidak saya bukukan, memang saya sengaja karena ribet biasanya penerbit itu. Terus bicara royalti apa, kita kan mulai kecil dilatih ikhlas, jadi kalau komersial itu jadi bingung. Karena tidak biasa komersial, jadi kalau diajak komersial itu malah jadi bingung. Nabi ketika Mi'raj, ini yang jarang dikaji. Sebetulnya kalimat-kalimat dalam sholat, pertama Rasulullah Muhammad SAW ketemu Allah, itu Nabi maju. Maju ini Jibril sebenarnya mau ikut. Karena Nabi bilang, ya Jibril jangan tinggalkan saya sendiri. Terus kata malaikat Jibril, sudah makam saya sampai sini, kelas saya sampai sini aja. Tidak, kamu harus nemani saya. Ketika memaksa nemanin, beliau tidak kuat. Di beberapa rawat dijelaskan sampai beliau pingsan, sampai beliau tidak sadar. Akhirnya terus ada ayat wa ma minna illa lahu maqamun ma'lum. Kita punya kelas tertentu yang enggak levelnya sampai sana. Akhirnya Nabi masuk wilayah itu, area itu. Dan Nabi ngendikan at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah. Kira-kira maknanya semua kehormatan, semua kebaikan, semua yang bersembah suci itu milik Allah Ta'ala. Lalu Allah menjawab, Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Bahwa kamu Muhammad mendapat salam dari saya, mendapat semua kehormatan, semua keselamatan. Kemudian Nabi itu karena sebagai hamba yang tidak egois, tidak ingin kalau nikmat dirasakan sendiri, tidak ingin kalau sedang senang beliau sendiri yang merasakan, beliau ngendikan Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Ya Allah tolong bahwa status selamat itu tidak hanya milik saya, tapi milik siapa saja yang soleh. Soleh itu ya sesuai kelas masing-masing. Setelah itu para malaikat melihat kebaikan Nabi yang seperti ini, melihat mentalnya atau keinginannya yang luar biasa untuk baik kepada semua orang, wa ala ibadillahi sholihin. Terus malaikat saat itu rame-rame bersaksi asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Catatannya apa di sini? Bahwa ternyata kesaksian tentang syahadat itu dimulai rasa tidak egois. Merasa bahwa rahmat ini harus dirasakan semua orang. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi rahmat ini harus dirasakan banyak orang. Kita tahu misalnya Islam melarang narkoba misalnya.
Memang narkoba itu mengganggu. Hampir semua kecelakaan rata-rata faktor supir itu narkoba. Begitu juga pembunuhan yang sadis, rata-rata efek dari pengaruh narkoba. Sehingga Islam keras sekali tentang narkoba. Dan alhamdulillah di Indonesia ditangani BNN yang sangat serius melawan narkoba. Nah, keputusan Islam melarang narkoba itu keputusan yang luar biasa, yang menjadi berkah bagi semua. Begitu juga keputusan Islam tentang melarang zina, melarang perbudakan, melarang penipuan. Dan Islam mendukung misalnya gerakan nikah, gerakan adil, gerakan keseimbangan dan kemanusiaan. Sehingga agama ini akan dinikmati siapa saja karena ajarannya. Lalu agama ini bisa nikmat, itu solusinya gampang menurut Rasulullah, yaitu sholat. Nabi itu kalau pusing menghadapi banyak hal, yaitu mesti keluar masuk, terus tanya sama istrinya, kapan waktunya sholat? Kapan Bilal datang? Dulu kalau mau waktu sholat, Bilal datang, ngetok pintu Nabi, ya Rasulullah sekarang waktunya sholat. Itu Nabi membahasakan sholat itu unik. Ini tentang Mi'raj ya, karena hasilnya ya sholat tadi. Arikhna ya Bilal. Arikhna itu tolonglah bikin nyaman saya dengan sholat. Sebelum kita belajar sholat secara serius, gampang. Kalau kita misalnya menteri, atau kita ajudan, atau kita apa. Kayak apa asiknya kita kalau ngomong-ngomong sama presiden, bercengkrama dengan presiden, atau dengan menteri, atau dengan kiai, dengan atasan. Sholat itu media di mana kita asik dengan Allah Ta'ala. Kalau kita bisa asik dengan atasan yang manusia, apalagi ini asik dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita harus malu kalau sholat tidak asik. Kita ketemu orang yang kita hormati saja asik, masa ini ketemu Allah Ta'ala tidak asik. Sehingga dulu, bawaannya orang dulu itu kalau sholat, untuk tidak cepat itu harus diperintah. Dulu para nabi, para sahabat kalau sholat itu lama-lama. Sehingga sampai nabi yang turun tangan, wahai para sahabatku, kalau kamu jadi imam jangan lama-lama. Karena dulu semua orang itu penikmat sholat. Sehingga untuk tidak lama itu nunggu diperintah. Kalau kamu jadi imam jangan lama-lama, kasihan makmumnya itu. Nah sekarang alhamdulillah tanpa dilarang sudah cepat semua. Ini sudah ada kemajuan, ini sudah maju sekali ini. Enggak usah dilarang sudah cepat. Dulu itu saking asiknya orang sholat. Untuk supaya agak cepat itu harus ada perintah dari Nabi. Kalau kamu jadi imam jangan lama-lama. Nah kita kalau sedang pas, baiklah pas waras lah kira-kira gitu. Kalau bahasa orang Pantura, saya ini orang Pantura. Jadi kalau ngomong lebih keras, lebih vulgar. Normalnya orang sholat itu tidak bisa ngakhiri. Normalnya, saya ulang lagi, normalnya orang sholat itu tidak bisa ngakhiri. Karena ketemu zat yang kita cintai. Kita kalau ketemu orang yang kita hormati, yang kita cintai, itu nggak bisa ngakhiri. Misalnya mungkin anak muda, contohnya ketemu pacar, tidak bisa ngakhiri. Kita kangen sama temen, jagong, tidak bisa ngakhiri, karena asik. Nah ini ketemu Allah yang dipuja-puja, dipuji-puji, kemudian cepat ingin ngakhiri. Jadi ini kita agak aneh. Makanya normalnya orang sholat itu tidak bisa ngakhiri. Dan itu normal. Sehingga dulu ketika Sayyidina Umar itu ditikam sama satu benda yang kayak pancing itu. Panah itu kan kayak pancing ya. Jadi kalau masuk cepat tapi nariknya susah. Karena ada grendelnya. Itu tiap ditarik sakit. Dan beliau bilang, nanti setelah saya sholat tarik. Beliau sholat, nyaman. Ditarik itu enggak gerak sama sekali. Karena dia sudah istighraq billah. Sudah nyaman dengan Allah. Sehingga ditarik itu enggak kerasa. Dulu di daerah sini, masih keluarga kita lah, masih keluarga kita semua. Ada seorang wali jadi imam masjid. Itu di PHK sama takmirnya. Karena ketika sujud, dia asik terus lama sekali. Sampai 30 menit. Sampai santrinya bilang, mbah, sampun. Setelah itu rapat dihentikan. Ditanya, kenapa mbah sujud begitu? Saya tidak bisa mengakhiri orang nikmati sujud, kemudian ingin berhenti. Nah, Sayyid Ali Zainal Abidin yang populer, cucunya Rasulullah SAW, anaknya Sayyid Husain, putranya Sayyid Husain. Itu bapak saya kalau cerita, beliau itu sebetulnya sholat itu hanya ingin 2 rakaat. Setelah sholat 2 rakaat, ya Allah sebagai hadiah, nikmat saya sholat 2 rakaat karena asik dengan engkau, saya akan syukur lagi sholat 2 rakaat. Akhirnya ketika nikmati sholat, dia sholat lagi 2 rakaat, sampai akhirnya 1000 rakaat. Itu tanpa rasa capek, karena merasa keasikan. Masa momen seasik ini kemudian saya tinggalkan ya Allah. Akhirnya sholat lagi. Sehingga ada seorang wali ditanya, kamu ingin masuk surga? Tanya, di surga ada sholat enggak? Enggak ada kan? Wah kalau enggak ada sholat saya enggak masuk surga. Terus dibilang, ya sholat aja. Terus dia mau masuk surga.
Kalau kita akan kebalikan, kita ini masuk surga itu sebetulnya kita ngawur sekali. Ngawurnya adalah, hore masuk surga, tidak ada sholat lagi, tidak ada puasa lagi. Jadi ini kan, kita ini jadi makhluk yang aneh. Jadi kita ini masuk surga senang karena sudah ada kewajiban apa? Sholat. Jadi ini agak aneh. Sesuatu yang menjadikan kita masuk surga, tapi sesuatu yang kita benci setelah masuk surga. Asiklah di surga karena tidak ada sholat. Nah, apapun kondisi kita harus latihan. Harus latihan kita entah seberapa kadarnya ingin niru Rasulullah SAW ketika ngendikan wa qurratu aini fi sholat. Nyamanku, hatiku tentram kalau saya pas sholat. Sehingga tadi sudah saya katakan tadi. Dulu itu untuk menghentikan sholat itu susah. Sampai Rasulullah sendiri yang merintahkan, hei para imam kalau sholat jangan lama-lama. Kalau sekarang, andai kan Nabi hidup di zaman sekarang, pasti tidak ada pengumuman itu. Karena semuanya sudah cepat, ya. Malah super kilat itu. Ada yang terawih 20 rakaat hanya berapa? 8 menit dulu. Itu kan 7 menit. Itu. Nah kalau sampean tanya saya, kenapa sholat begitu asik? Yaitu tadi kita diajari analogi. Analogi itu ya kias. Jika kita bisa asik ngomong sama orang yang kita cintai, bisa orang tua, bisa anak, bisa cucu, itu rasanya mengakhiri itu enggak bisa. Karena bawaannya asik. Apalagi ini kita munajat, bercengkrama dengan zat yang kita butuhkan sebelum kita ada, sampai setelah kita ada, sampai setelah kita tidak ada. Kita semua akan hasbunallah wa ni'mal wakil. Sehingga dulu bawaannya orang dulu itu, saya cerita sedikit. Ada orang mau meninggal, namanya Umar bin Abdul Aziz. Itu Khomisul Khulafa, orang yang terkenal adil. Ketika mau meninggal, senangnya bukan main. Ditanya, kenapa engkau senang? Memangnya kalau saya mati mau kemana? Ketika saya hidup dengan segala nikmat itu ya karena Allah Ta'ala. Saya nanti mati ke zat yang sama. Dikelola oleh zat yang sama, yaitu Ar-Rahman Rahim. Dulu saya disayangi Allah, paling selamati juga disayangi Allah. Karena yang jadi Tuhan selamati, Tuhan yang sama ketika di dunia, yaitu Rahman Rahim. Cerita legenda yang lebih dasar dari itu, masyhur itu Jalaluddin Ar-Rumi. Ketika dia mau meninggal, semua muridnya nangis, beliau marah. Kenapa kamu menangis? Ya karena guru mau meninggal. Kamu itu ngawur sekali. Saya ini sudah lama menunggu hari seperti ini, bisa ketemu zat yang saya cintai, malah kamu menangis. Ayo kamu nari sebagai pesta kematian saya. Tapi ini nggak bisa ditiru ya, karena kalau kita niru, nggak usah dilarang juga nggak bisa niru kayak gitu. Cuma saya maklumatkan jangan ditiru, meskipun nggak usah dilarang juga nggak akan bisa niru. Sehingga orang-orang dulu itu bawaan kalau mau kabundut itu ya asik. Rasulullah SAW ketika mau wafat, intaqala ila rafiqil a'la, itu ditanya sama istri-istrinya, lalu engkau mau kemana? Terus kata Nabi, sebelum sekian hari, beliau setiap khutbah ngendikan, ini ada hamba yang disuruh milih Allah antara di dunia dan bertemu Allah. Kalau kamu jadi hamba itu milih mana? Di dunia yang penuh problem ini, apa milih ketemu Allah yang Rahman Rahim? Yang hubungannya dengan kamu itu ngasih dan ngasih. Kamu tidak mungkin kan hubungan dengan Allah memberi, kamu bisa apa? Kita hubungan dengan Allah pasti hanya mendapat. Dikasih nyawa, dikasih oksigen, dikasih bumi tidak bayar, dikasih air juga tidak bayar. PDAM dikelola siapapun bayar, oksigen di rumah sakit bayar. Hubungan kita dengan Allah tidak pernah bayar oksigen, tidak pernah bayar sewa bumi. Punya kolam renang laut seluas itu ya tidak pernah bayar. Udah gitu kolam renangnya menghasilkan ikan. Kalau kita kan semuanya utang jasa sama Allah. Dan reputasi Allah itu dengan kita hanya memberi, tidak pernah meminta. Akhirnya hubungan-hubungan inilah yang menjadikan terus. Semua sahabat jawab, ya kalau kita jadi hamba itu pasti milih Allah lah. Jadi Nabi itu saking pinternya orang, supaya orang siap dengan keberangkatan beliau itu dibikin satu taksis, satu apa? Kalau orang Jawa bilang itu dikai persemon, dikai mukaddimah. Supaya orang-orang itu siap kalau Nabi ngendikan. Kalau kamu seorang hamba disuruh ketemu Allah sama hidup di dunia yang fana ini milih mana? Ya milih ketemu Allah. Ketika akhirnya Rasulullah wafat, ternyata orang itu adalah Rasulullah. Ya akhirnya sahabat bilang, ya iyalah masa dengan kita sama Allah milih ketemu kita, pasti milih ketemu Allah. Nah, sholat itu mi'rajul mu'min, sholat itu adalah cara seperti itu. Kita manja dengan Allah meskipun dengan segala problem ketika itidal kita tetap memaklumatkan Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du.
Engkau zat yang selalu layak dipuji di langit maupun di bumi. Dan langit bumi ini karena terbatas masih ditambahi wamil umasyik tamin seimbadu. Dan seluas apa saja engkau kehendaki. Apapun hebatnya langit bumi ini tetap terbatas, ada ruang dan waktu. Makanya ditambahi wamil umasyik tamin seimbadu. Dan segala puji ini memenuhi semua yang engkau kehendaki. Saya berkali-kali bilang kalau hubungan dengan Allah nyaman, caranya gitu. Kalau kita sakit, bayar oksigen. Kalau kita butuh air, bayar PDAM. Allah itu tidak pernah nyuruh kita bayar. Apa saja hubungan dengan Allah. Nah, sholat itu maklumat bahwa kita apapun problemnya, alhamdulillah rabbil alamin. Kita maklumatkan terus bahwa kita bersyukur. Lalu kita Rabbana lakal hamdu. Makanya saya sering kalau disuruh Gus doain supaya pandemi cepat berlalu. Saya ini kan kalau kiai ya. Kiai itu tidak apa ya. Saya pernah di Jogja pas gempa. Ya orang-orang ya susah. Saya ini caranya susah saja sampai tidak tahu. Karena bukan karena sombong ya. Karena ya mau apa gitu. Memang nggak bisa apa-apa kan kita manusia. Jadi saya mohon sholat ini jadi media yang luar biasa. Jadi di antara makalah Imam Syafi'i paling terkenal itu fasihan idama kana fi dzikri rabbih wa fi ma siwahu kana fin nasi ajama. Orang baik itu orang yang fasih. Fasih itu lantang dan cerdas dan vulgar dan nyaman ketika ngomong tentang Allah. Salat itu semua hubungan kita ngomong dengan Allah. Misalnya kabira walhamdulillah katsira. Hanya Engkau yang maha besar ya Allah. Orang yang katanya terkuat di dunia karena presiden superpower misalnya. Nyatanya waya mati ya mati. Kalau enggak makan lemes. Jadi orang kita sadar. Yang katanya orang terkuat, paling hebat, kalau enggak makan lemes. Artinya ternyata hanya sekuat itu. Dia bisa instruksi seluruh dunia misalnya untuk apa. Ya. Tapi coba apa dia kuat enggak makan 2 hari. Makanya hikmah puasa itu orang tahu. Ternyata makhluk yang paling mulia itu manusia. Kalau enggak makan nasi 1 piring itu ya mati. Berarti hidup nasi sama manusia. Nanti kalau nasi bilang, saya tidak butuh kamu. Tapi kamu butuh saya. Itu habis kita sudah. Makanya ketika ada orang yang mempertuhankan manusia, itu Allah cara menafikan itu hanya bilang, kana yakulanit to'am. Yang kamu tuhankan itu makan. Hanya makan itu kalau dia tidak makan lemes. Jadi kiai itu atau manusia-manusia yang dekat Allah al-arif billah itu ketika mengatakan kabira walhamdulillah katsira subhanahu wa bukrata wa asila itu kelihatan. Makanya Quran kalau mencibir kita, falola in kuntum ghaira madinin tarji'unaha in kuntum shadiqin. Kalau kamu merasa dikjaya, mbok jangan mati, mbok jangan tua. Sudahlah hidup terus. Dikjaya kok mati gak keren. Orang top kok mati itu gak keren. Jadi apa cara gojlek itu? Ya sudahlah kalau kamu hebat jangan mati katanya. Nah, salat tuh mengingatkan itu terus. Sampai kita bilang inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Gusti, saat ini saya ikrarkan hidupku, matiku semuanya terserah Engkau. Nah, lagi-lagi tadi ketika kita bilang cincin ini lebih kuat ketimbang kertas, Anda salah. Karena itu hanya secara materi. Kuat tidaknya terserah yang mengendalikan. Karena saya punya rencana menghancurkan cincin ini, besok mau saya lebur, sementara saya mau mengabadikan kertas ini. Nah, disinilah terus kita diajari misalnya di surat Yasin yang populer, Allah itu siapa? Allah itu fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli zat yang mengendalikan semua sesuatu. Makanya sholat itu menjadi penting. Saya sendiri termasuk orang yang jarang imami ya, saya selalu jadi makmum. Jadi andaikan Mas Zakaria di sini saya juga makmum. Cuma keren saya kayaknya meskipun saya makmum. Karena saya kalau makmum itu bisa ingat Allah terus. Kalau imam itu enggak jaga image. Karena malu kan. Misalnya di masjid kementerian terus sholatnya kok cepet nanti dikira enggak ustadz betulan itu. Kalau mau lama ternyata banyak urusan jadi banyak berpikir gitu. Tapi alhamdulillah ini barokahnya ngaji terus apa ya? Ya hasilnya mi'raj itu ya sholat itu. Sholat ini spesial karena tadi saya bayangkan itu di surga enggak ada sholat itu ya terus wopo itu enggak asik kan. Itu kalau Imam Ghazali itu membarter kita itu begini. Kalau kamu bangga di kasrotin nisa, pasangan kamu banyak. Itu ayam lebih kuat ketimbang Anda. Karena 1 hari 1 jam bisa berapa kali. Kalau Anda bangga bisa makan, itu kerbau itu makannya lebih banyak.
Nah, kalau Anda bangga atas pengaruh itu tawon itu Ratu Tawon itu pengaruhnya lebih besar ketimbang Anda dia diam di rumah tapi anak buahnya loyalnya kayak gitu. Artinya kalau manusia bangga itu apa? Ya dengan sholat tadi ini karena satu ibadah yang enggak tertandingi oleh makhluk yang lain. Apalagi dalam sholat itu ada semua gerakan yang mewakili semua ibadahnya malaikat. Malaikat itu ada yang ibadahnya berdiri terus, ada yang rukuk terus, ada yang sujud terus. Dan sholat itu mewakili semua itu. Juga mewakili sosial, karena setelah sholat kita bilang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahwa keselamatan ada di kanan dan kiri. Nah, oke ya, itu sakralnya Mi'raj. Tapi di balik Mi'raj itu ada hal-hal yang manusiawi. Dan ini yang terjadi di dunia. Ketika Rasulullah melangkai makamnya Nabi Musa, makam itu status. Ranking lah kalau dalam bahasa Indonesia itu. Kalau bahasa Indonesia itu ribet, makam itu kuburan. Makanya orang Indonesia sering tanya saya, Gus, makamnya Nabi Ibrahim kok batu? Makam yang dekat Ka'bah itu bukan makam dengan makna kuburan. Itu tempat yang dipakai Nabi Ibrahim membangun apa? Ka'bah. Coro Jawa pancatan itu. Nabi Musa itu gak terima, komplain sama Allah. Ya Allah, ini lebih junior ketimbang saya. Kenapa makamnya melangkai saya? Ini tidak fair. Jadi di mana-mana manusia itu kalau disalib junior itu ya tidak terima. Ya ada manusianya. Terus ditanya sama malaikat Jibril, kenapa kamu gak terima? Ini orang Israel, kadung ngira saya ini nabi paling top. Ini kalau sampai konangan saya kalah sama Muhammad tuh malu saya kata. Jadi artinya ya ada sisi manusia. Itu ada kitabnya. Terus, ya tapi memang Nabi Muhammad lebih top ketimbang kamu. Memang dia nabi pilihan, Sayyidul Awalin wal Akhirin. Oke, kalau saya kalah dengan dia gak apa-apa. Tapi umatnya jangan ya. Maksudnya umatnya bangsa Israel harus lebih top ketimbang kita. Makanya orang Israel sampai sekarang begitu itu ya memang ada sanatnya. Gak mau kalah. Karena usulnya Nabi Musa memang gak boleh kalah. Terus kata Allah, ya tidak bisa. Memang yang paling top tetap umatnya Muhammad, bukan umat kamu. Tetap kamu kalah. Sehingga setelah kalah dan menang itu kita terus tidak tahu. Misalnya begini ya, penemu komputer atau penemu mobil sama yang beli mobil itu hebat mana? Kalau bicara keilmuan ya hebat penemunya. Tapi kalau bicara kapitalistik, udah bikinkan mobil yang mewah gini-gini. Nanti tanggal ini jadi ya. Hebat mana yang nyuruh sama yang disuruh? Kalau logikanya pakai gitu. Hebat mana yang nyuruh sama yang disuruh? Artinya kamu milih jadi mana? Penemu mobil, hebat kan? Tapi terus sama orang kaya diminta, bikinkan ini, speknya seperti ini, selesai gini. Hebat mana? Nyuruh sama disuruh? Menyuruh. Tapi yang nyuruh tidak bisa bikin mobil, yang disuruh bisa. Pinter mana? Pinter yang disuruh. Tapi pertanyaannya, wong bisa nyuruh ngapain bikin sendiri? Pinter mana? Ini mohon maaf karena di sini banyak orang nggak jelas-jelas juga. Artinya terus subjektivitas manusia ini tetap ada gitu. Kalau bisa beli ngapain bikin gitu. Tapi kalau bisa bikin ngapain beli. Nah mungkin perdebatan di kementerian atau di yayasan atau di kampung-kampung atau di apa mesti begitu. Dan itu di Mi'raj juga digambarkan. Digambarkan bahwa antar nabi ini ya ada kompetisi. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Tapi bedanya nabi dengan kita itu satu. Nabi itu kalau keliru dengan tanda petik, nabi itu kalau keliru itu jadi berkah. Itu bedanya kita. Kalau kita keliru kan keliru betul. Kalau nabi itu tidak kelirunya itu jadi berkah. Ini saya punya dua contoh kalau boleh dibahasakan ya, kekeliruan nabi atau dengan tanda kutip kekeliruan nabi. Tapi saya ulang lagi dengan tanda kutip. Nabi Musa itu ketika Nabi Muhammad ditanya, kenapa kamu dipanggil jauh-jauh? Disuruh sholat 50 rakaat. Nabi Ibrahim enggak komplain, karena beliau Nabi yang baik. Semua Nabi enggak komplain, kecuali Nabi Musa. Kata Nabi Musa, jangan Muhammad, kebanyakan itu. Bilang ke Allah supaya didiskon. Nabi kembali sama Allah, ya sudah tak kurangi 5. Turun lagi, masih berapa? 45. Masih kurang. Itu sampai 9 kali, akhirnya terkurangi berapa? 45 rakaat. Itu Nabi Musa masih bilang, udah minta lagi keringanan.
Itu kalau diruti nggak jadi sholat kan? Kalau satu lagi kan masih terus hilang itu kewajiban sholat. Nah, Nabi Musa sebetulnya itu bukan karena kasihan kita. Bukan. Dia nggak empati dengan kita. Beliau nggak empati sama kita. Tapi gara-gara Muhammad, umatku yang lebih kuat, lebih ganteng aja nggak mampu melakukan sholat 50 rakaat. Apalagi umatmu. Dia memang orang Israel kan ganteng-ganteng, kuat-kuat. Jadi dia pede. Umatku yang lebih keren, lebih ganteng saja gak kuat, apalagi umatmu. Jadi sebetulnya dia minta keringanan itu karena corong Jawa ngeprekno kita, menyepelekan kita bahwa makanya saya ingin memberitahu Nabi Musa kalau ada umatnya Rasulullah yang namanya Sayyid Ali Zainal Abidin yang satu hari sholat 1000 rakaat. Jadi nanti kalau ketemu Nabi Musa, ini 50 aja, ini kuatnya malah 1000. Nah akhirnya tapi barokahnya Nabi Musa yang sentimen ini, sholat gak jadi 50 tapi 5. Itu bedanya Nabi sama kita. Ada contoh yang lebih ekstrim, kelirunya Nabi itu Nabi Yunus. Nabi Yunus, tapi keliru yang barokah, saya ulang lagi. Nabi Yunus itu memaklumatkan ke masyarakatnya, nanti itu kalau kamu tidak nurut sama saya ada azab. Anggap saja azab itu hari Kamis. Besok hari apa ini? Besok hari Kamis ya? Besok hari apa? Lupa hari itu. Rebu apa Kamis? Besok. Lupa hari. Kata Nabi Yunus, 3 hari lagi akan ada azab. Tapi kurang 2 hari, kurang sehari umatnya masih dalam kemungkaran, dalam kemaksiatan, masih hura-hura. Akhirnya Nabi Yunus bilang, sudah ini tinggal sehari itu mau ada azab. Tapi mereka tetap hura-hura. Akhirnya Nabi Yunus itu, coro Jawa itu minggat. Memang bahasa Arabnya abaqo. Abaqo itu pergi yang tidak pamit. Itu kalau kamu cari di kamus, abaqo itu maknanya itu minggat. Pergi yang tidak pamit. Sama Allah dibahasakan abaqo. Wong ra bener kabeh, udahlah tak tinggalkan. Setelah ditinggalkan, Nabi Musa disalahkan sama Allah. Kamu itu Nabi tidak diperintah hijrah kok. Hijrah. Syaratnya Nabi kan mengambil keputusan apa saja berdasar wahyu. Tapi tanpa ada perintah wahyu, dia tetap keluar dari kampungnya itu. Keluar sama Allah disalahkan. Wong Nabi kok minggat. Akhirnya ketika dia di kapal, di perahu itu, dulu itu ada mitos, kalau ada perahu mau tenggelam, pasti ada yang minggat, diundi. Sampai 3 kali yang keluar dia, akhirnya tahu diri nyemplung deh. Nyemplung terus ditelan ikan nun. Pokoknya ikan besar lah. Diberi sanksi sama Allah, karena dia Nabi kok melanggar, diberi sanksi ditelan ikan nun. Telan ikan nun karena beliau seorang Nabi, perutnya ikan itu jadi masjid, dia baca tasbih terus. Tapi barokahnya dia minggat tadi, asbaqo. Akhirnya 1 hari itu mau ada azab besar itu orang-orang nginceng rumahnya dia. Diinceng. Kalau betul ada azab, pasti orang ini lari. Masa ada azab dia di sini? Diinceng ternyata gak ada. Wah berarti bener ini ada azab. Buktinya dia gak ada. Jadi unik. Akhirnya dicinceng gak ada terus dia, wah berarti ada azab betul. Hari itu masyarakatnya tobat semua karena ini ada betul. Buktinya Nabi Yunus sudah lari, berarti dia tidak ingin kena. Padahal dia lari itu karena mangkel punya umat yang nggak nurut tadi. Wah sudah, setelah sekian hari dia cari-cari kabar. Umatku itu kena azab nggak? Ternyata berita yang masuk dulu tidak ada medsos, tidak ada WA. Dulu itu nggak ada itu. Dengar kabar kalau umatnya tuh nggak kena azab karena 1 hari sebelum ada adab tobat semua. Terus dia nggak berani pulang. Karena ada hukum sosial di sana. Kalau ada orang bohong, hukumnya dibunuh. Berarti terus beliau berpikir, saya mesti dianggap bohong. Katanya ada adab kok. Masyarakat saya baik-baik saja. Akhirnya setiap ketemu kaumnya dia lari karena takut dibunuh. Ternyata kaumnya sudah iman semua, mau ngejar dia dijadikan imam. Akhirnya, oh iya. Jadi itu bedanya Nabi sama ndak. Jadi Nabi itu kalau kelirunya itu barokah. Makanya kita tidak usah ikut keliru. Karena keliru kita ini pasti tidak barokah. Itu musibah itu. Jadi dulu ceritanya Anteng juga gitu. Yang namanya istri 2 itu kan cemburu. Pertama Nabi Ibrahim punya istri namanya Sarah. Terus lama-lama karena belum punya anak, terus sama Sarah sendiri yang nyuruh supaya nikahi Hajar. Setelah punya anak cemburu. Kata Sarah, pokoknya saya nggak terima kalau kamu nggak ngelukai Hajar. Mulai dulu lelaki itu sudah pinter ngotak-ngatik. Kalau dilukai pipinya nanti tidak cantik. Apa ya, yang penting ngelukai tapi tetap cantik.
Terus ada anting itu. Anting itu dulu ceritanya itu dilukai tapi tambah cantik. Nabi Ibrahim akhirnya melukai. Seneng Sarah karena sudah dilukai. Ternyata barokahnya dilukai itu jadi anting yang mempercantik perempuan. Padahal melukai istri itu kan tidak boleh. Tapi ini Nabi, ada saja cara yang dipilihkan Allah untuk ya tadi keliru saja barokah. Itu bedanya Nabi sama kita. Makanya disebut mimbabi hasanatil abrar sayyatul muqarrabin. Jadi Nabi itu sama seperti Nabi Adam. Nabi Adam itu dilarang Allah nggak boleh makan khuldi. Akhirnya makan terus harus hidup di dunia terus jadi dunia seperti ini. Tapi itu menjadikan harapan seluruh dunia bahwa Allah itu maha baik. Ketika ada yang diberi sanksi, tetap diminta tobat dan dianjurkan tobat. Dan Allah berjanji setiap yang tobat pasti diterima. Sehingga terus kita sampai sekarang nggak pernah putus asa karena sudah diberi contoh bahwa bapak kita yang pernah salah dijanjikan tobat dan Allah pasti menerima tobat itu. Jadi ini bedanya kita dengan Nabi. Jadi semoga lewat pengajian ini atau ngaji bareng ini kita tahu kalau kita ahli astronomi atau ahli meteorik mungkin takut kita kejatuhan meteor. Kalau ahli gempa mungkin takut lempengan kita gini terus gempa. Kalau ahli tsunami takutnya tsunami. Kalau ahli sosial takut chaos. Mungkin yang ahli perbankan takut ras. Jadi kalau nuruti takut ya takutlah. Tapi cobalah kita iman lagi. Tadi kata Bu Menteri sudahlah punya hasbunallah wa ni'mal wakil ya sudah Indonesia pasti akan baik-baik saja dan kita akan selalu berharap dengan kecerdasan dengan ikhtiar tapi kita akan selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira demikian dan mohon maaf monggo berdoa bareng-bareng. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yaumiddin ya Rabbi ya nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduka ya wali ya hamid wa shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa barik wa sallim asma'in. Wa shalli ala anbiya'ika rusulika asma'in. Allahumma ij'alna ya wa ahla baldatina aminina mutma'innina alladziina la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Waj'alna salimin wa ghanimin mu'afin min kulli bala'in dunyal akhirah. Waj'al ya Allah salamatan yusla biha kitabukal karim wa salamatan ya Allah nazkuruka katsiran fi sholatina wa siyamina ya Allah wa taj'alana ya Allah mimman ya'buduka wa mimman yarjuka wa mimman yakhafuk Allahumma ya ij'al hadhil baldatan thayyibatan mubarakah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur bi haqqi tatabi alaika wa na'maika ya Allah wa nahnu nasku ilaika ya Allah du'fana ya Allah wa qillata hilatina fa adrikna ya Allah daiman wa fi kulli hal fi alaika wa na'maika hatta nakuna ya wa salimin mu'afin min kulli bala'i dunyal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Mungkin aku Mbak Imam Ghazali jelas keren Imam Ghazali, tapi yang terang lagi aneh gue itu apa? Jadi cara mata rantai, Rasulullah panjang rantai induk, tapi mata rantai itu butuh rantai-rantai kecil sing dadekno kowe. Cok Rasulullah rantai-rantai kecil wae mbok langkai, terus menculot ae Rasulullah takok cuma asal usulum konti kan ora jelas. Niku anak zina jadi jadah paham ya. Mulane ning gone ilmu tasawuf manta Allah bila sayyin fasayhu setan. Niku memang logikanya begitu, musalsal begitu. Mulane kula nu gadah silsilah saking bapak, saking guru-guru ning Quran. Kula gadah silsilah Quran nggih kata silsilah kitab kita. Memang pernah ngaji khatam. Bahwa kita punya Quran ya, tapi pernah ngaji khatam. Kula ngaji hikam kalian Mbah Mun Jamul Jame, ngaji banyak. Dan memang saya ngaji. Saya ini wong mboten gagah-gagah. Kiai ini sing mulang pesolatan, sing dadekne iso maca Quran, sing saiki makome patoke sing cancangan wedhus, gak tau diziarahi. Wali songo sing adoh ngentekno dhuwit diziarahi. Jarene sing berjasa ning Islame wong Jawa, yo berjasa mbek pribadi barang iku perkarane paham ya. Untuk selisih barang lho terus badi. Lha iku noto ati paling angel. Mulane jare ithaf sing nyarai ihya. Makna qauli Abil Yazid hakada. Orang menyebut langsung Rasulullah menafikan guru adalah keangkuhan dan itu tidak dikehendaki Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukannya kita terus kiai bisa ditawasulin, ini bukan urusan tawasul, nggak perlu bentuknya tawasul.
Tapi kita kadang berbentuknya mata rantai. Mulane ngendikan Imam Muslim inna hadzal din inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Ini ilmu itu agama, maka kamu harus melihat dari mana agama ini Anda ambil. Kowe kudu duwe sanad. Iki kok iki. Tapi ora sanad gagah-gagahan sanad mutlak. Ana kitabe terus mbok pelajari mboten ya pancen mulazim. Memang kita ngaji Kalau ngaji mulai alit pertama SD mondok. Jadi kita ngopo mawon kita jihad. Saiki wong gagah-gagahan. Ana wong alim kok Mekah, kok Yaman, kok Mesir teko. Kok kitab gede terus aja tukum kok bilna formula kondo isanate mbek sehiku. Bareng karo orang-orang masar. Kula murid jenengan dari sehiku man anta kowe sapa? Atau guru musala 5 tahun mulang roh geblok, wah itu langsung kenal kowe orang-orang masar. Kowe to cong-cong. Ya kadang iku manusa nyebut wong gedhe kadang keangkuhan. Iku paling angel niku ne bab usul. Malane malam yaskurin nasa lan yaskur. Kulo nu boten sombong niku. Kulo sering nak kundangan teng desa. Tak biasane kiai dikai 20.000 10.000. Ya 10.000 tenan niku. Ya akeh kiai sing sombong munine ngene. Lah ya Gus dadi kiai cek loro de wong ora regani kiai 10.000 tiga. Iku kena gopo. Tapi udah tiga yuk pintu bisa. Ora roh gunane kok mbok simpen. Nah kowe muni iki kena gopo nek ana wong blok apa to kiai ini kejlokan yo wae. Tapi nak kula niku mboten. Nah mboten saya takon bojo kula. Kula nu sering disangoni tiyang 10.000 kalian tiyang randu. Tak ngandani bojoku, Dik. Iki kudu mbok tuku beras. Ben aku kowe tau mangan duwe mau melarat. Dan ngerasa utang jasa ke melarat. Haram nak mbok tukono liyane beras. Agak cukup. Tak tambahi pokoke sementing ana duwe iki. Dia anak kula tak omong bahwa kowe tau mangan duwe melarat. Ya karena tak ini hati ngilangi takabur. Niati ngilangi takabur. Begitu juga nak dikai duit wong 1 juta sangka wong sing misale rodok syubhat ya tak pangan. Nggo ngergani sing ngekek. Mulane ngendikane Abdul Hasan Asyadali, "Kulu min ta'ami fasaqatil muslimin." Kowe kudu tau mangan donya fasake wong Islam. Niati ya tawaduk mbek pangeran. Ben fasek-fasek sithik dunyane pangeran pangan. Daripada kira gelem mangan mergo takabur ngrasa iku dosa gedhe. Iku luwih dosa gedhe tinimbang kowe mangan. Mergo wong ra pilihan ketika Anda la takul misalnya aku ora tau mangan salam templek ruhin. Takabur ora karo dadi sawangane sok suci tapi dadine takabur. Iku luwih dosa gedhe tinimbang kowe mangan subhat. Hak pilihannya malah penak, kalau enak buat pangan kan wes warak, gak takabur maksudnya jadi agama ras penak. Lah ya wes warak, gak takabur. Tapi orang wareken dari warak tok, mari repot ya terus bangsa wareken. Jadi kul mento ami fasaqatil muslim. Lan nek nek dikai duwe wong disalami temblek iku sebagian mbok pangan, nggo ngilangi takabur, sebagian mbok ngilangi takabur. Timbang kowe curiga syubhat ndadekno takabur. Soale dikai pejabat, wong kok nang duit haram, duit korupsi ra tak pangan ngene-ngene. Sundorem tok iku melukai wong Islam. Pemene kowe dhewe gak yakin. Nah misalnya aku yakin Gus iku duit kok korupsi, malah aku mau mangan. Lah nek yakin kok korupsi, mau ora usah mbok tampa kewajiban nasihati kok aja korupsi lah dosa gedhe kowe ya ora wani. Memang sama kena yakin korupsi terus ana kitab berikutnya kena yakin salah wajib nahi mong. Kowe ya ora wani. Betul-betul ora wani sementing ae wae. Itu paling angel dadi eling-eling ya terus kenapa di kitab-kitab usul pentingnya guru. Ora kok kita luwih hebat timbang Rasulullah ku mboten mungkin. Abu Yazid luwih hebat timbang Rasulullah nggih mboten mungkin. Tapi kadang wong nyebut guru iku krana keangkuhan. Mane kula seneng donga teng kene Quran sing beredar teng sak donya niku. Pokoke wafir ya. Wa misalam saya hina wa misal walil huzat wal musafirin wal hujjat. Pokoke dongano kabeh. Wa masur sultanal muslimin wanzur wuzara'ahu wa wukala'ahu wa asafirahu. Dewe kita ibadah tenang mergo ana presiden ana menteri mbok fasik mbok ora ngayemno pikir. Lah iku nek ora gelem dadi presiden kan dadi bupati terus kene kon noto kantor pos malah hidupnya kan. Dia to mboten. Ono petinggi
Kalau gue sering jagoan petinggi gue, Gus jangan wakrab Gus petinggi, udah petinggi kelakuan yang ini. Lah kan dia ada petinggi itu aku pokoknya jadi petinggi malah lara kabeh to. Sagep bae dia nego diutus pangeran ngayem aku mulang. Munafar tuh. Mana bener tuh wansur uzaro ahu wa wakala ahu wasaklan wansur al hujat wal huzat wal musafirin tukang keluyuran tuh nggak ada pisan. Iku yang ngerameni donya. Mana tak seneng. Tuh Quran tak angen-angen suara tenan. Apik tenan. Modele diawur tuh nggak ada kabeh al musafirin huzat al musafirin soal nama. Momen nak tuh tadi lah soal nama kanu besari ke arti wa wa ya. Baria artinya cek sing mati dipendem cek sing mati kecemplung segoro. Lah ya baria kan mati darat wa baria. Lah iki kamare cek sing mati kecemplung darat, cek kecemplung segoro pun nama kanu, cek go wetan, cek go kula nama kanu musarikil ardi wa maukhur bari wa bahriya wa ladun. Lah niku bener ngilangi napa? Sombong. Cuma sing maca ora paham saja niku donga tawaduk luar biasa. Kasusé mesti tok sing maca ora paham. Orang bisa nang kiai mimpin tahlil dengan kalau amin jenengan. Kalau sering takut, terus aminnya kok tenanan, itu cuma ngawur tapi hebat. Oh, wal musafirin wal huzat, wajar huzat tukang perang, tukang jadwal, musafirin tukang keluyuran yo. Ya mereka kabeh ana gunane. Wong sing ngluyur terus mulai resno bis, paham ya. Iku cara pangeran yo ana napa gunane. Lan kula gak ada fatwa ya, dan ini saya tanggung jawab ning ngarepe pangeran. Irung ono teman sampean lakoni nak ben para pangeran. Fatwa ini gampang. Ketika saya punya uang 1 juta, saya sering sekali punya uang 1 juta. Terus anak kula Hasan misalnya anak kula niki sing nyata. SD kelas kali. Mbuh dina tuku manuk, kadang tuku iwak, regane 3.000, kadang 2.000, kadang tuku anak welut, lele wae. Bariku ya ora gunane tuku mainan juga didol. Ya gak dipakai tuku sajen ya ora dintekno. Saya sering ditegur istri saya, Gus ora dipangan kok jenengan tuku. Kadang wis tuku iwak, koi bedino tuku iwak ya ora tinggal. Nah, kita ini terbiasa be ajaran fikih sing darani boros iku tabdzir. Dadi nak ngekeki blonjo anak tasarruf kok ora tinggal jenenge apa tabdzir. Tapi fikih kita mau separuh itu fikih goblok. Sebenarnya fikih yo ngaramno iddikhar atau ihtikar. Lagi tuh misal fakir yang ngaramno iddikhar atau ikhtikar. Cuma keliru nih fakir ngaramno iki mau ning bab kot, iku nyimpen makanan pokok. Sajane ndak harus itu. Ketika Anda punya uang 1 juta, nyangoni anak ning TK 5.000. Rungono nggih. Anda punya uang 1 juta, nyangoni anak 5.000 ini bagus karena uang ndak jadi iddikhar, ada yang keluar, ono sing milih. Tapi kalau enggak sido nyangoni anak, berarti Anda menyimpan uang. Iso wae Allah nyalano kowe mergo terlalu menyimpan uang di mana uang itu gak ono gunane. Artinya 5.000 keluar dari Anda ini gak ada gunanya. Artinya sudah iso wae Allah nyalano kowe berlebihan kowe nyimpen uang. Wong ape metu 5.000 kok ora oleh. Sementara bagi bakul mak-mak sing larat utawa ibu-ibu sing larat, dia kerja terhormat. Menghindari jaluk, menghindari tomak dekne dagangan ning SD ning TK. Dan uang 5.000 sangat berarti bagi dia. Apalagi yang berpikir begini, misalnya uang 10, 5.000, 10, rasa ketemu. Bagi dia sangat berarti. Kue ngecolok duit 5.000 gak berarti, tapi bagi penerimanya berarti. Nah, jangan-jangan yang berlebihan ini kita, tapi uang fakir terbiasa darane israf itu mergo ngetokno duit 5.000. Jangan-jangan israfnya justru karena kita tidak mengeluarkan, mergo berlebihan nyimpen duit 1 juta, sing urung jelas fungsi. Paham ya? Sebab itu sing darani berlebihan imma berlebihan tasarrufnya wa imma berlebihan nyimpannya. Lah mulane agama yo ngaramno tasarruf tabdzir, tapi agama yo ngaramno ikhtikar. Ikhtikar ku nimbun. Lah riyen zaman kita ngaji fikih syariat, ikhtikar dosa ku mau nimbun muktab, nggih sing makanan pokok. Tapi siapapun sing duwe nurani yo nimbun apa wae ku masalah. Pokoke kudu ana bocore, rezeki kudu ana bocore. Banyu nak ramili mambu dari Imam Syafi'i. Jadi kan ada 1 juta kan yo ilek 0,5 lah mili. Sebenarnya ana angine ben ora mambu. Lha iku klirune kita. Jadi nak ditakok ira tapi untuk ora dipangan. Lah ya tukune tok wis ana faedah kok ngenteni dipangan. Lah kok dibuat dipangan pitik yo kawulane Allah. Wis biang. Pangan kucing yo kawulane. Ora remang sami ora perlu rezeki tapi.
Akhirnya sadar bojo, nggih Gus niku kaulane ya dulurku kucing pitik bareng dulur kita kabeh kuwi kaulane Allah. Sing nopang kehidupane manusa pitik-pitik iku. Disembelih terus dipangan itu digizi baru bisa mulang pahpoh baru kayak pitik gelem sebelah barang. Rumangsa sapa pitik-pitik yo penting lah kecuali ke makani tikus iku keliru. Mergo tikus iku hewan sing kesunatan dipadeng. Mungkin aku Mbak Imam Ghazali jelas keren Imam Ghazali, tapi sing terang lagi aneh kowe iku sapa? Jadi cara mata rantai, Rasulullah pancen rantai induk, tapi mata rantai iki butuh rantai-rantai kecil sing dadekno kowe. Tok Rasulullah rantai-rantai kecil wae mbok langkai, terus menculot ae Rasulullah takok, cuma asal usul konti kan ora jelas. Niku anak zina jadi jaga paham ya. Mulane nek gone ilmu tasawuf manta Allah wabila sayyin fasayhu setan. Niku memang logikanya begitu, musalsal begitu. Mulane kula nu gadah silsilah saking bapak, saking guru-gurune Quran. Kula gadah silsilah Quran nggih kathah, silsilah kitab-kitab. Memang pernah ngaji khatam. Kalau kita punya Quran ya tapi pernah ngaji khatam. Kula ngaji hikam kalian Mbah Mun Jamul Jame, ngaji banyak. Dan memang saya ngaji. Saya ini wong mboten gagah-gagah. Kiai ini sing mulang pesolatan, sing dadekne iso maca Quran, sing saiki makome patoke sing cancangan wedhus, gak tau diziarahi. Wali songo sing adoh ngentekno dhuwit diziarahi. Jarene sing berjasa ning Islame wong Jawa, ya berjasa mek pribadi barang iku perkarane paham ya. Untuk selisih barang lho terus badi. Lha iku nata ati paling angel. Mulane jare ithaf sing nyarai Ihya. Makna qauli Abil Yazid hakada. Orang menyebut langsung Rasulullah menafikan guru adalah keangkuhan dan itu tidak dikehendaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukannya kita terus kiai bisa ditawasulin, ini bukan urusan tawasul. Enggak perlu bentuknya tawasul. Tapi kita kadang berbentuknya mata rantai. Malane ngendikan Imam Muslim inna hadzal din inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Ini ilmu itu agama, maka kamu harus melihat dari mana agama ini Anda ambil. Kue kudu duwe sanad. Iki kok iki. Tapi ora sanad gagah-gagahan sanad mutlak. Ana kitabe terus mbok pelajari mboten ya pancen mulazim. Memang kita ngaji. Wong ngaji mulai alif bar tamat SD mondok. Jadi kitab napa mawon kita jihadam. Saiki wong gagah-gagahan. Ana wong alim kok Mekah, mbok Yaman, mbok Mesir teko. Kok kitab gede terus aja tuku kobilna bar mulih kondo isanate mbek sehiku. Bareng ta ora-ora masar. Kula murid jenengan dari Syekh Man anta kowe sapa? Atau guru musala 5 tahun mulang roh geblok, wah iku langsung kenal kowe ora-ora masar. Kowe to jong-jong. Ya kadang iku manusa nyebut wong gedhe kadang keangkuhan. Iku paling angel niku bab usul. Mulane malam yaskurin nasa lan yaskur. Kulo nu mboten sombong, kulo sering nak kundangan teng desa. Tak biasane kiai dikai 20.000 10.000. Ya 10.000 tenan niku. Ya akeh kiai sing sombong munine ngene. Lha ya Gus dadi kiai cek loro ning wong ora regani kiai 10.000 kok dikai. Iku kena gopo. Begitu dadi kiai yo pintu pisan. Wong ora roh gunane kok mbok simpen. Nak kowe muni iki kena gopo nek ana wong blok apa to kiai ini kejelekan yo wane. Tapi nak kula niku mboten. Nah mboten saya takokno bojo kula. Kula sering disangoni tiyang 10.000 kalian tiyang-tiyang randu. Tak kandhani bojoku, Dik. Iki kudu mbok tuku beras. Ben aku kowe tau mangan duwe mau melarat. Ben ngrasa utang jasa ke wong melarat. Haram nang mbok tukono liyane beras. Lah agak cukup. Tak tambahi pokoke sementing ana duwe iki. Biha anak kula tak omong kalau aku tau mangan duwe wong melarat. Ya karena tak ini hati ngilangi takabur. Niati ngilangi takabur. Begitu juga nak dikai duit wong 1 juta sangka wong sing misale rodok syubhat ya tak pangan. Nggo ngergani sing ngekek. Mulane ngendikane Abdul Hasan Asyadali, "Kulu min ta'ami fasaqatil muslimin." Kowe kudu tau mangan donya fasake wong Islam. Niate ya tawaduk mbek pangeran. Ben fasek-fasek sithik dunyane pangeran pangan. Daripada kira gelem mangan mergo takabur ngrasa iku dosa gedhe. Iku lho dosa gedhe tinimbang kowe mangan. Mergo wong ora pilihan ketika Anda la takul misalnya aku ora tau mangan salam templek ruhin.
takabur ora karo dadi sawangane sok suci tapi dadine takabur. Iku luwih dosa gedhe timbang kowe mangan subhat. Pilihannya malah penak, tuh enak mbok pangan kan wis wareg, gak takabur maksudnya jadi agama ora penak. Lah ya wis wareg gak takabur. Tapi ora kuwaregen lho, wareg tok. Mari repot terus bangsa kuwaregen iki. Dadi kul min ta'ami fasaqatil muslim. Lan nek nek dikai dhuwit wong disalami tembak iku sebagian mbok pangan, nggo ngilangi takabur, sebagian mbok ngilangi takabur. Timbang kowe curiga subhat ngadekno takabur. Soale dikai pejabat, wong kok ina dhuwit haram, dhuwit korupsi ra tak pangan ngene-ngene. Sundana tok wis melukai wong Islam. Pemene kowe dhewe gak yakin. Nah misalnya, aku yakin Gus iku dhuwit kok korupsi, malah aku mau mangan. Lah nek yakin kok korupsi, mau ora usah mbok tampa kewajiban nasihati. Kok aja korupsi lah dosa gedhe kowe ya ora wani. Memang sama kena yakin korupsi terus ana kitab berikutnya kena yakin salah wajib nahi mung. Kowe ya ora wani. Betul-betul ora wani semeneng wae. Itu paling angel, jadi eling-eling ya. Terus kenapa di kitab-kitab usul pentingnya guru? Orang kok kita lu hebat timbang Rasulullah itu buatan mungkin. Abu Yazid lu hebat timbang Rasulullah dia buatan mungkin. Tapi kadang wong nyebut guru itu karena keangkuhan. Mane kula seneng donga teng ngene Quran sing beredar teng sak donya niku. Pokoke wafir ya. Wa misalam saya hina sampai satu walil huzat wal musafirin wal hujjat. Pokoke kono dongano kabeh. Wa masur sultanana sultanal muslimin wanzur wuzara'ahu wa wukala'ahu wa asakirahu. Dewe kita ibadah tenang mergo ana presiden ana menteri mbok fasik mbok ora tu ngayemno pikir. Lah iku nek ora gelem dadi presiden kan dadi bupati terus kene kon noto kantor pos malah hidupnya kan. Dia temboten. Ana petinggi. Wah sering jagoan petinggi guyon. Gus jenengan wakrab Gus petinggi, udah petinggi kelakuane ngene-ngene. Lah nek dia ora gelem petinggi terus aku kok dadi petinggi malah lara kabeh to. Saged bae dek niku diputus pangeran ngayemno aku mulang. Munafar to. Mana bener tuh wansur wuzara'ahu wa waqala'ahu wa asaklan wansur al-hujjat wal huzat wa wal musafirin tukang keluyuran tuh gak ada pisan itu yang ngerameni donya ngene tak seneng donga Quran tak angen-angen waras tenan apik tenan modele diawur dongakno kabeh al musafir al huzat al musafirin soal nama memen nak donga tadi lan soal nama kanun besar iku arti wa wari ya baria artine cek sing mati dipendem cek sing mati kecemplung segoro lah ya baria kan mati darat wa baria. Lah iki kamare cek sing mati kecemplung darat, sing kecemplung sekarang pun ae nama kanu, cek go wetan, cek go kulat ae nama kanu musarikil arti wa maukhur bariha wa bahriha wa dun. Lah niku bener ngilangi napa? Sombong. Cuma sing maca ora paham iku saja niku donga tawaduk luar biasa. Kasuse mesti tok sing maca ora paham. Orang bisa neng anak kiai mimpin tahlil udah ngono kalau amin jenengan. Kalau sering takut, terus aminnya kok tenanan, itu cuma ngawur tapi hebat. Oh, soal musafirin, wal huzat, wajar huzat tukang perang, tukang jadwal, musafirin tukang keluyuran yo. Ya mereka kabeh ana gunane. Wong sing ngluyur terus nglaris nobis, paham ya? Iku cara pangeran yo ana napa gunane. Lan kula gak ada fatwa ya, dan ini saya tanggung jawab ning ngarepe pangeran. Irung ono teman-teman sampean lakoni nak ben para pangeran. Fatwa ini gampang. Ketika saya punya uang 1 juta, saya sering sekali punya uang 1 juta. Terus anak kula Hasan misalnya anak kula niki sing nyata. SD kelas kali. Mbuh dino tuku manuk, kadang tuku iwak, regane 3.000, kadang 2.000, kadang tuku anak welut, lele wae. Bariku ya ora gunane tuku mainan juga didol. Ya gak dipakai tuku sajen ya ora dintekno. Saya sering ditegur istri saya, Gus ora dipangan kok jenengan tuku. Kadang wis tuku iwak, koi bedino tuku iwak ora tinggal. Nah, kita ini terbiasa be ajaran fikih sing darani boros iku tabdzir. Dadi nak ngekeki blonjo anak tasarruf kok ora tinggal jenenge apa tabdzir. Tapi fikih kita mau separuh itu fikih goblok. Sebenarnya fikih yo ngaramno iddikhar atau ikhtikar. Lagi tu misal fakir yang ngaram iddikhar atau ikhtikar. Cuma keliru nih fakir ngaram iki mau ning bab kot, iku nyimpen makanan pokok. Sajane ndak harus itu.
Ketika Anda punya uang 1 juta, nyangoni anak ning TK 5.000. Ngono nggih. Anda punya uang 1 juta, nyangoni anak 5.000 ini bagus karena uang enggak jadi idkhar, ada yang keluar, ono sing milih. Tapi kalau enggak sido nyangoni anak, berarti Anda menyimpan uang. Iso wae Allah nyalano kowe mergo terlalu menyimpan uang di mana uang itu gak ono gunane. Artinya 5.000 keluar dari Anda ini enggak ada gunanya. Artinya sudah iso wae Allah nyalano kowe berlebihan kowe nyimpen uang. Wong ape metu 5.000 kok ora oleh. Sementara bagi bakul mak-mak sing larat utawa ibu-ibu sing larat, dia kerja terhormat, menghindari jaluk, menghindari tomak, dekne dagangan ning SD ning TK. Dan uang 5.000 sangat berarti bagi dia. Apalagi yang berpikir begini, misalnya uang 10, 5.000 uang 10 rasa ketemu. Bagi dia sangat berarti. Kue ngecolok duit 5.000 gak berarti, tapi bagi penerimanya berarti. Nah, jangan-jangan yang berlebihan ini kita, tapi uang fakir terbiasa darahnya israf itu mergo ngetokno duit 5.000. Jangan-jangan israfnya justru karena kita tidak mengeluarkan, mergo berlebihan nyimpen duit 1 juta, sing urung jelas fungsi. Paham ya? Sebab itu sing darani berlebihan imma berlebihan tasarrufnya wa imma berlebihan nyimpannya. Lamalane agama yo ngaramno tasarruf takbir, tapi agama yo ngaramno ikhtikar. Ikhtikar ku nimbun. Larian zaman kita ngaji fikih syariat, ikhtikar dosa ku mau nimbun muktab, nggih sing makanan pokok. Tapi siapapun sing duwe nurani yo nimbun apa wae ku masalah. Pokoknya kudu ana bocore, rezeki kudu ana bocore. Banyu nak ramili mampu dari Imam Syafi'i. Jadi kena didik 1 juta gini yo ilek 5.000 lah mili. Sebenarnya ana angine ben ora mampu. Lha iku klirune kita. Jadi nak ditakoki tapi untuk ora dipangan. Lah ya tukune tok wis ana faedah kok ngenteni dipangan. Lah kok dibuat dipangan pitik yo kawulane Allah. Wis biasa. Pangan kucing yo kawulane. Ora mangsa ora perlu rezeki tapi. Akhirnya sadar bojo nggih Gus niku kawulane ya dulurku kucing pitik bareng dulur kita kabeh ku ya kawulane Allah. Sing mau panggil hidupane manusa pitik-pitik iku. Disembelih terus dipangan itu digizi baru bisa mulang pahpoh baru kayak pitik gelem sebelah barang. Rumangsamu sapa pitik-pitik